Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan kali ini kita dalam keadaan sehat, longgar, tak kurang suatu apapun. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Wiwin Nadhiro, Prodi PAI Staimas Wonogiri, semester 5. Saya akan menyampaikan ringkasan materi peran pendidikan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu dosen Umi Fadilah, Sarjana Agama. Baik teman-teman, langsung saja. Peran pendidikan. Peran pendidikan dalam kehidupan. Berdasarkan tujuan dan pengertian pendidikan yang sudah dijelaskan pada pemateri makalah sebelumnya, tujuan dan pengertian pendidikan yang sesuai dengan dua hal, yaitu menyiapkan generasi muda untuk memegang peranan tertentu dalam masyarakat pada masa yang akan datang. Peranan ini berkaitan erat dengan kelanjutan hidup masyarakat sendiri, maka dapat diartikan bahwa pendidikan mempunyai fungsi dan peran yang sangat besar, baik untuk diri sendiri, untuk lingkungan, untuk masyarakat, untuk bangsa, dan agama. Seperti yang dijelaskan berikut ini. Peran pendidikan yaitu satu, untuk mewujudkan individu yang taat dan bertakwa kepada Tuhan berdasarkan negara Indonesia yang ada pada sila pertama Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Maka pendidikan mempunyai peran dalam mewujudkan individu yang taat dalam beragama dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dengan tujuan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Peran pendidikan yang kedua yaitu mewujudkan individu yang beretika dan bermoral. Pada sila kedua dalam Pancasila, maka peran penting suatu pendidikan di negara kita Indonesia ialah sebagai wujud individu serta masyarakat yang mempunyai pengendalian diri, bermoral, tanggung jawab, serta memiliki akhlak yang karimah. Yang ketiga, peran pendidikan untuk mencetak generasi muda yang cerdas dan kreatif, yaitu pendidikan mempunyai peran dalam mencerdaskan generasi muda. Bukan hanya itu saja, namun harus mampu mengembangkan potensi pada diri setiap individu. Tanpa adanya pendidikan, maka generasi layu dan lemah. Bisa kita bayangkan bagaimana generasi kita tanpa dibekali ilmu pendidikan, mereka tidak akan mempunyai karakter yang kuat, akhlak yang mulia. Tapi dengan pendidikan, dengan dibekali ilmu, maka generasi kita akan kuat dalam meneruskan perjuangan bangsa Indonesia. 4. Mengembangkan pola pikir kritis dan dinamis. Pendidikan juga tidak hanya untuk mencetak generasi muda yang unggul saja, tetapi mengembangkan pola pikir yang dinamis dan kritis sehingga bisa menentukan mana yang lebih baik, mana yang buruk dengan berdasarkan hati nurani dan akal. Peran pendidikan yang kelima yaitu untuk membentuk kepribadian yang sehat, jasmani dan rohani. Pendidikan juga tidak terhindar dari usaha nyata sebagai wujud individu yang memiliki kepribadian sehat.
baik rohani ataupun jasmani. Dengan demikian, pendidikan mengajarkan agar individu bisa menjaga kesehatan akal dan mental, dan kesehatan hati dari sifat yang tercela. 6. Peran pendidikan untuk mewujudkan individu yang mampu bersosialisasi baik dalam masyarakat. Jadi bisa bersosialisasi dengan baik di dalam masyarakat. Pendidikan sebagai dasar utama dalam bersosialisasi, yakni manusia yang Homo sapien, yang bermakna makhluk yang tidak dapat hidup tanpa partisipasi dan peran dari orang lainnya. Pendidikan juga memiliki peran sebagai pencipta individu yang bisa bersosialisasi baik pada masyarakat. Yang ketujuh, peran pendidikan untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu. Dengan berdasarkan sila ketiga pada Pancasila serta Bhinneka Tunggal Ika, maka pendidikan menggerakkan setiap individu agar saling bersatu tanpa memandang agama, jenis, suku, status sosial, keturunan, dan adat. 8. Untuk mewujudkan individu yang cinta dan peduli dengan lingkungan. Lingkungan merupakan hal yang juga dibutuhkan dalam kehidupan. Sebab bila lingkungan bersahabat, maka dapat mempengaruhi ketentraman di dalam berkomunikasi lingkungan tersebut. Untuk itu, dalam setiap proses pendidikan yang selalu diajarkan kepada peserta didik untuk bisa mencintai serta peduli terhadap lingkungan di sekitarnya. Yang kesembilan, peran pendidikan untuk mewujudkan masyarakat yang tentram dan bahagia. Pendidikan juga memiliki peran sebagai pencipta suasana masyarakat yang damai, bahagia, dan tentram, di mana setiap individu di masyarakat itu saling memahami dan mengerti, saling bertoleransi, saling menghormati dan menghargai, dan saling sayang menyayangi sesama dengan terbentuknya pondasi moral yang kuat. Jadi dengan mempunyai bekal pendidikan yang cukup, maka dia akan punya pondasi yang kuat sebagai bekal bagaimana dia bisa mewujudkan masyarakat yang tentram dan bahagia. Yang ke-10, peran pendidikan untuk menyongsong masa depan cemerlang sebuah negara. Suatu negara memiliki masa depan terletak pada generasi mudanya. Mundur atau majunya suatu negara tergantung pada generasi muda, sedangkan itu mewujudkan cita-cita untuk menjadi negara yang lebih berkembang dan lebih baik. Pendidikan menjadi salah satu titik pusat dalam hal ini. Generasi muda bisa menjadi generasi yang unggul ke depannya tergantung bagaimana pendidikan akan diterapkan. Disinilah pendidikan begitu penting untuk mempengaruhi kualitas suatu negara di masa mendatang. Demikian sedikit ringkasan materi yang bisa saya sampaikan untuk peran pendidikan dalam kehidupan. Saya, Bibi Nadhiroh, banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.